Selamat malam bos saudara dong. Selamat datang kembali di Beremeta Channel. Ini sudah lama sekali ya. Soalnya bikin video panjang. Nah ini baru mau lagi bikin video panjang. Mau cerita tentang kehidupan di Jepang. Lebih khususnya beta pengalaman pribadi lah. Selama beta di Jepang ada masalah. Nah itu bukan masalah besar, bukan masalah juga dengan teman kerja, bukan masalah juga dengan perusahaan, bukan masalah juga dengan teman-teman Indonesia. Tapi ini masalah dengan polisi Jepang. Bulan lalu tanggal 1 Oktober ada satu kejadian. Ya kalau mau dibilang masalah ya masalah, tapi bukan masalah besar, masalah kecil. Jadi bercerita begini. Jadi itu waktu pas tanggal 1 Oktober pas subuh toh. Pas subuh sekitar itu malam sampai kan besoknya libur. Nah, beta malam-malam ini cari rokok habis. Subuh cari rokok, ini sudah ada rokok nih. Kebiasaan di Indonesia kan suka keluar malam cari rokok tengah malam kan soalnya apa-apa. Dan selama beta di sini itu beta keluar cari rokok, belum ketemu depung hari sial. Nah pas itu waktu pas tanggal 1 Oktober bulan lalu beta keluar pas jam 3. Nah beta mungkin beta salah juga, beta keluar pakai celana tentara. Nah itu beta sudah tahu mungkin karena pakai celana tentara atau apa, tapi karena memang dari muka saya bukan orang Jepang tuh, jadi pasti bisa dicurigai. Nah ternyata baru kita tahu setiap malam di Jepang kalau di atas jam 12 malam mungkin sekitar jam 12 malam ke atas tuh polisi dong keliling kayak ronda begitu atau apalah, atau misalnya ada yang tahu nanti komen di bawah. Nah pas kebetulan beta pilih Lawson jam 3 beli rokok, sempat isap rokok depan Lawson. Terus sepi itu, terus beta pulang, santai beta pulang. Ketemulah polisi dengan mobil polisi patroli. Ketemu terus kan di Jepang kan biasa ya sudahlah polisi ya sudah santai saja. Nah beta pikir kayaknya sudah ada masalah ya sudah beta jalan terus, dong jangan panggil. Tiba-tiba pas beta setelah lewat perempatan beta belok, dong putar. Dong ikut dari belakang. Dong panggil pakai calling, pakai toa tuh di atas mobil. Dong bilang, tomate kudasai, tolong berhenti. Ya sudah beta berhenti. Karena beta pikir, beta salah apa juga. Ya sudah beta berhenti. Terus dong tanya, dari mana? Beta bilang beta habis beli rokok di Lawson. Terus dong tanya. Ya sudah dong cek kan, biasanya mungkin karena dong lihat beta muka orang bukan orang Jepang, orang luar, jadi dong patut curigai karena banyak sekali kayak kejahatan ya pencurian atau apalah, kasus-kasus dari luar lah orang bikin masalah, jadi patut dong curigai karena dong patroli malam-malam toh. Tapi dong tuh beta salut, dong tuh baik. Dong tahan saya, dong turun saya, dong harus tunduk, pokoknya betul-betul budaya Jepang tuh beta akui di situ. Ya bagus lah. Jangan kita beda-bedakan dengan kita pun, tapi karena kita pun ya begitulah, bukan jelek tapi ya baik juga, tapi memang caranya begitu, jadi jangan kita salahkan. Di sini karena budayanya begitu, jadi mereka aparat pun semua orang begitu. Nah beta dong panggil, beta berhenti. Terus dong tanya surat-surat Sairi Okado, beta kasih tunjuk semua kayak KTP Jepang begitu, beta kasih tunjuk semua. Terus dong bilang dari perusahaan mana, beta kasih tunjuk kontrak, kan di HP ada tuh, beta kasih tunjuk kontrak kerja, nama perusahaan. Terus sudah selesai deh masalah. Dong bilang sudah, dong hanya cari tahu jangan sampai ilegal begitu toh. Ya sudah. Nah dong mau berangkat, terus dong bilang saya, dong minta maaf begitu, saya. Terus sudah. Lah pas yang satu sudah naik mobil kok semua jalan, nah yang satu masih senter. Nah di belakang sepeda ada nama, bukan bepo nama, itu nama pakai kanji, orang pun nama. Nah itu tuh mau sepeda itu dari perusahaan.
Nah itu katanya itu yang kepala perusahaan depo anak kok apa kok depo sepeda kasih di beta. Nah beta juga tahu. Beta yang pikir sudah sepeda kasih di beta ya pakai tuh. Foto cek tuh, cek bukan beta nama. Dong permasalahkan sudah. Dong tanya ini sepeda dapat dari mana, dari perusahaan. Dong kan curi yang sampai tercuri kok apa. Tapi beta bilang dapat dari perusahaan. Pas beta datang perusahaan yang kasih untuk beta pakai. Terus dong bilang ya sudah bisa telepon kok. Nah ini jam 3 ini mau telepon siapa? Ya sudah beta telepon Bepun TSK. Bepun TSK yang perantara antara beta dengan perusahaan, dia yang atur beta kesini tuh. Nah telepon tapi soal angkat kan jam 3 harus tidur pasti ya. Nah habis itu setelah telepon 3 kali soal angkat, akhirnya beta pusing dong son mau jalan leh. Dia bilang mati ini dapat tahan ini. Kan tahu tuh di Jepang tuh ada pelanggaran apa-apa tuh denda berapa juta, mati sudah dalam hati aja jangan sampai bayar lah ini tanggal baru awal bulan ini belum dapat gaji nih. Mati sudah ini bertanggal 1 nih. Nah pikir dong bilang di rumah ada siapa. Nah beta sendiri dapat ini di rumah kan dapat dari perusahaan juga, dan beta tinggal sendiri, sana ada yang kawan, sana ada orang Jepang juga. Jadi dong tanya di rumah tuh ada tinggal orang Jepang siapa, beta bilang sana ada, beta sendiri. Terus akhirnya dong mati-mati harus tanyakan informasi kalau sepeda ini dapat dari perusahaan, dong harus pastikan karena tahu lah banyak kasus pencurian atau apalah di sini banyak dari orang luar bukan orang Jepang ya. Ada juga mungkin orang Jepang tapi saya tahu lah. Nah terus beta pikir-pikir kemana ya. Nah kebetulan tuh di dekat Lawson tuh sekitar 7 atau 10 menit lah pergi dari tempat kerja. Nah pas kemarin beta kerja ada yang jaga malam. Akhirnya beta tawar, karena kok kita pergi tempat kerja sah. Akhirnya dong bilang ya sudah kita tempat kerja. Akhirnya dong kami sama-sama di tempat kerja. Dong suruh beta mau naik di atas mobil patroli tapi beta bilang sepeda, jadi akhirnya beta dari sepeda dong dari belakang. Kita sama-sama pi pelan-pelan pi dari tempat kerja. Sama-sama panggil beberapa kawan yang senior yang kerja yang jaga malam tuh, dia bernama Nakamura Sang. Setelah beta tekan bel, beta masuk, dia buka pintu. Dia tanya, "Oh, Yohanes Sang, dosta no?" "Charles, saudara Yohanes ada apa?" Maksudnya bilang, "Kenapa? Ada apa?" Gitu. Pas dia bertanya ada apa, polisi masuk. Dia kaget. Keisatsu dia bilang, ada polisi. Terus dia tanya kenapa? Dia bilang, aduh maaf ya, cuma saya ini tadi beta dapat tahan gara-gara sepeda. Dong percaya kalau sepeda dapat dari perusahaan. Dong mau pastikan. Cuma mau pastikan saja. Dong butuh penjelasan dari orang Jepang. Takut jangan sampai pikir sepeda becuri toh. Jadi akhirnya sudah kita sama-sama keluar pergi sepeda. Akhirnya dong jelas si Nakamura ini senior ini dia jelaskan bilang ini sepeda dapat dari perusahaan yang kasih. Bilang oh tapi dia nama anak sekolah, dia bilang begitu. Bilang iya karena anak sekolahnya dia kuliah atau karena jadi akhirnya kasih di beta. Ya sudah dong cuma ambil keterangan begitu, sudah dong pulang. Habis itu pas dong mau pulang tuh yang bikin beta kayak rasa respect ke polisi Jepang tuh, karena dong pas mau balik tuh dong bilang begini, sumimasen, gomenasai, dia bilang gitu, maafkan saya, maafkan kami gitu. Gomenasai, terus dong masih tunduk begini, gomenasai. Baik sekali dia pun cara mungkin budaya ya, kita jangan samakan dengan kita pun dong budaya begitu. Jadi dari semua tuh begitu. Kita mau ketemu Oto di tengah jalan atau misalnya di jalan yang sempit yang kita kasih lewat dong jalan, dong pas sampai kita depan tuh dong pasti tunduk. Itu orang Jepang pun budaya tuh keren, bagus sekali, saling menghargai, keren. Bahkan polisi sampai begitu, maaf telah membuang waktu Anda, atau terima kasih atas waktu Anda. Jika kita daite arigatou gozaimashita gitu. Keren sekali pokoknya orang Jepang. Itu sih beta pengalaman. Itu saja beta pun cerita singkat
agak berbelit-belit sedikit, mungkin ada salah kata kok kemana-kemana ya mohon maaf, atau mungkin ada salah informasi dalam beta video, beta minta maaf. Salam sukses, hormat. Teman-teman, adik-adik, bersaudara dong yang ada rencana mau ke Jepang, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama yang beta lakukan. Memang bukan kesalahan yang fatal, tapi itu sebagai pengingat saja biar supaya jangan sampai teman-teman ikut beta. Karena memang aturan-aturan Jepang itu ketat sekali, jadi kita harus ikuti aturan. Ya, karena beta yang pada dasarnya dari dulu, dari SMA, dari sekolah, dulu di LPK, suka melanggar aturan. Orang bikin aturan bagaimana suka sekali buat melanggar aturan itu. Jadi ya itu ganjaran buat beta. Tapi setelah di sini harus ya ikuti aturan, di mana kayak kata orang bijak tuh, di mana bumi dipijak di situ langit ditinggikan. Ya. Itu sudah. Oke?